Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raras Cahyaningrum dengan NIM 202475700093, mahasiswa calon guru gelombang 2 tahun 2024, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Ibu Witri Lestari MPD. Yang pertama ada identifikasi diri. Sebagai mahasiswa PPG calon guru, saya harus mempunyai visi yang kuat agar berusaha memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Di sini ada visi untuk pendidikan Indonesia dan visi sebagai calon guru. Visi untuk pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan pendidikan yang berakhlak mulia, mengedepankan rasa aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik, serta menciptakan peserta didik yang siap dengan tantangan perkembangan teknologi dalam perwujudan profil pelajar Pancasila. Visi sebagai calon guru, menjadi guru yang kreatif, inovatif, mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menanamkan nilai moral dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik dalam profil pelajar Pancasila guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman. Oke. Yang selanjutnya, hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri. Di sini saya bisa mengikuti latihan atau pelatihan workshop untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri saya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman dan nyaman, serta membangun hubungan yang positif. Nah, di sini dalam proses pembelajaran, saya berusaha memberikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk peserta didik, serta membangun hubungan yang positif, komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan relevan pada kehidupan peserta didik. Nah, di sini saya bisa menerapkan dengan memberikan soal-soal yang sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga dalam belajar peserta didik merasa nyaman dan pembelajarannya itu berpihak kepada peserta didik. Yang keempat, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan berbasis teknologi. Saya bisa menggunakan media yang berbasis teknologi seperti Quizizz, Kahoot, EduCaPlay, atau Mentimeter untuk proses pembelajaran, sehingga siswa lebih tertarik dalam belajar. Yang kelima, menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada 6 elemen profil pelajar Pancasila, bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu bisa diterapkan dalam proses berdoa. Yang keenam, menggunakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada nilai karakter. Yang selanjutnya ada refleksi pengalaman belajar saya selama mengikuti PPG calon guru. PPG calon guru ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman saya tentang bagaimana proses pembelajaran di kelas, memahami kebutuhan peserta didik, pembuatan modul ajar kurikulum merdeka yang relevan dengan pembelajaran abad 21. Selama saya mengikuti perkuliahan PPG, saya mendapatkan banyak pengalaman bermakna yang saling berkaitan satu sama lain yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya sebagai calon guru profesional. Nah, dalam PPG ini saya mempelajari 11 mata kuliah yang bisa saya terapkan saat nanti saya sudah terjun langsung menjadi guru. Yang selanjutnya ada refleksi pengalaman belajar yang bermakna. Di sini saya memilih dua mata kuliah, yaitu yang pertama praktik pengalaman lapangan 2, yang kedua prinsip pengajaran dan asesmen 2. Nah, refleksi pengalaman belajar yang bermakna dari PPL 2 ini
dari PPL 2 ini saya mempunyai banyak pengalaman yang paling bermakna selama PPG. Melalui kegiatan praktik pembelajaran mandiri, saya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam menyusun dan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini bisa menjadi kesempatan saya untuk terus belajar dan berkembang agar kualitas pembelajaran yang saya lakukan ke depannya itu lebih baik. Pengalaman baru menjadi hal penting yang saya peroleh pada saat pembelajaran terbimbing dalam upaya menjadi calon guru profesional. Kemudian, pengalaman belajar yang bermakna pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, saya memilih Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 khususnya pada topik 2 yaitu Teaching at the Right Level atau TRL sebagai pengalaman belajar yang bermakna karena dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan pendekatan TARL. Kebutuhan belajar dan mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta didik menggunakan asesmen diagnostik. Selain itu, dengan memahami tingkat kemampuan peserta didik, saya dapat menyesuaikan perencanaan materi, strategi pembelajaran, dan pengelompokan peserta didik, dan memberikan bantuan atau scaffolding yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, pada prinsip pengajaran dan asesmen 2 ini, saya menerapkan secara langsung pada praktik pengalaman lapangan 2, yaitu pada saat PPL, saya menggunakan pendekatan teaching at the right level. Yang selanjutnya ada artefak pembelajaran. Nah, di sini saya memilih artefak pembelajaran pada topik pembelajaran mandiri. Di sini terlihat bahwa saya sedang mengajar di kelas 10.5 dan 10.3 mata pelajaran matematika. Kemudian untuk prinsip pengajaran dan asesmen 2 yaitu memilih topik 2 teaching at the right level. Pada mata kuliah ini saya membuat modul ajar dengan pendekatan teaching at the right level, kemudian membuat video pembelajaran dengan pendekatan teaching at the right level. Kemudian saya juga menganalisis modul ajar milik teman sehingga saya mengetahui di mana kekurangan dan kelebihannya yang ada dalam modul ajar tersebut. Nah, di sini juga saya menuliskan kendala-kendala dalam mengerjakan modul ajar dan penerapan TRL di dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, di sini ada desain pembelajaran yang saya kembangkan yaitu modul ajar. Modul ajarnya itu berkaitan dengan teaching at the right level, di mana di dalamnya itu nanti memuat perangkat ajar yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Berikut linknya dan barcode-nya terkait dengan modul ajar teaching at the right level. Yang selanjutnya, dalam menerapkan pembelajaran teaching at the right level di sekolah, saya juga menerapkan perangkat pembelajaran yang mendukung untuk pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama ada asesmen diagnostik. Di sini saya membuat asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Untuk asesmen diagnostik kognitif terdiri dari 4 soal, dan non-kognitif itu tentang motivasi belajar siswa, serta gaya belajar siswa. Tujuan dari asesmen diagnostik ini untuk mengetahui pemetaan peserta didik sebelum masuk ke materi yang akan dibahas. Dengan asesmen diagnostik ini dapat mengetahui pemetaan peserta didik, dia berada di level berapa dan di kelompok berapa, sehingga nanti dalam pembelajaran itu bisa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian desain pembelajaran yang kedua itu ada LKPD, lembar kerja peserta didik yang saya buat di sini, yaitu dengan 3 kelompok. Kelompok A itu untuk kelompok yang butuh bimbingan, kelompok B, kelompok yang sedang berkembang, dan kelompok C untuk kelompok yang mahir.
Nah, di sini saya membedakan LKPD-nya sesuai dengan langkah-langkahnya. Untuk soalnya sama, namun di dalam KPD-nya untuk kelompok A itu diberikan langkah-langkah secara rinci untuk mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian untuk kelompok B diberikan langkah-langkah namun hanya sebagian, tidak keseluruhan. Karena kelompok B ini sudah mulai berkembang dan sudah bisa mengeksplor sendiri. Untuk yang kelompok C, untuk kelompok mahir, saya tidak memberikan langkah-langkah sedikit pun terkait masalah yang ada di LKPD ini. Yang selanjutnya ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini saya terdiri dari 4 soal dan semua soalnya itu sama untuk setiap kelompok A, B, dan C. Tujuannya di sini saya untuk melihat apakah kelompok yang butuh bimbingan ini masih bisa mengejar kelompok yang mahir atau nanti butuh bimbingan untuk ke selanjutnya. Nah, di sini saya juga menyediakan bahan bacaan siswa terkait materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini siswa bisa mengakses bahan bacaan yang saya buat untuk mengerjakan LKPD yang diberikan. Yang selanjutnya, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri, yang kedua menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik, berpusat pada peserta didik dan berbasis teknologi, yang ketiga membangun hubungan positif, melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya terkait seminar pendidikan profesi guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.